System online. Too dim and loading a quiet state. Ready for tonight's ride, boss. Stay safe. Currently at 30 kilometers per hour. Lonely streets can increase speed. Oke, kembali lagi dengan aku Wondercrush. Di video kali ini aku akan berbagi experience selama 6 bulan terakhir menggunakan electric longboard atau electric skateboard atau bisa dibilang juga e-board. Jadi aku nyebutnya e-board aja biar lebih enak ya. Kan aku udah setahun di Jakarta. Nah, 6 bulan terakhir aku untuk mobilitasnya kemana-mana udah menggunakan e-board ini. Bisa dibilang sih 90% ya mobilitasku di Jakarta sekarang udah pakai ini. Jadi kemana-mana lebih simpel, lebih enak, dan lebih enjoy. Ya walaupun sedikit capek sih. Terus merek e-boardku ini adalah Kuil yang udah aku modif sedemikian rupa. Teman-teman bisa melihat aslinya tuh seperti ini. Dan punya aku sekarang jadi seperti ini. Ada warna silvernya di pinggir. Ini aku kilap, terus ada ovalnya di sini, terus aku kasih tulisan Black Sabbath, salah satu band legend yang aku sukai. Ya, jadi akhirnya seperti ini. Karena aku orangnya gabut dan sedikit iseng kan. Ya udah aku bikin gini aja. Ngomongin spesifikasi e-board Kuil ini menurutku cukup bagus ya di harga menengah, karena harga di bawah Kuil ini masih ada dan harga di atasnya tuh masih ada banget, malah banyak banget gitu. Ngomongin kapasitas baterai, ini adalah 36 volt dengan kapasitas 5500 mAh. Dalam sekali charger itu bisa menempuh dari 20 km sampai 25 km. Oh ya, ini sekali charger itu harus menunggu kurang lebih 4 jam untuk full baterainya dengan tegangan 2 ampere ya. Tapi jika menggunakan charger yang 5 ampere itu 2 jam aja udah full sih. Terus ngomongin motornya, yang Kuil ini adalah menggunakan dual motor kanan kiri, yang motornya itu jadi satu dengan wheelnya atau rodanya. Kan ada juga yang menggunakan motor brushless yang terpisah, terus menggunakan bel untuk menghubungkan ke wheelnya atau rodanya. Untuk kedua motor ini kurang lebih sama ya, tapi kalau yang pakai motor brushless kita bisa memodif menggunakan motor yang lebih kencang juga bisa, tapi ini nggak bisa dimodif, jadi ya cuma begini aja, motor yang jadi satu sama wheelnya. Ngomongin kecepatan, e-board Kuil ini bisa mencapai 40 km per jam dalam mode speednya. Kalau mode normalnya itu cuma sampai 30 km per jam. Jadi kalau di mode normal dengan kecepatan 30 km per jam itu bisa menempuh jarak kurang lebih sampai 25 km. Kalau di mode speednya yang sampai 40 km per jam, ya bisa dibilang cuma sampai 20 km-an lah. Ya menurutku itu cukup jauh kok untuk muter-muter di Jakarta. Untuk menghidupkannya cukup simpel. Ini adalah remote-nya, teman-teman bisa melihat kan. Ini kita tombol 3 kali, 1, 2, 3. Oh belum nyala, kurang cepat berarti. 1, 2, 3. Kan udah nyala. Nah ini lampunya kedip-kedip, ada yang merah, berarti ini e-boardnya belum nyala. Di sini kita tinggal pencet aja tombol powernya. Nah udah nyala. Ini masuk dalam mode normal ya, dengan kecepatan 30 km per jam. Kemudian jika mau mode speednya yang lebih kencang, yang sampai 40 km per jam, ini tinggal dipencet lagi tombolnya di sini sampai 5 kali.
1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan bergetar. Nah, ini udah masuk ke mode speednya. Beda kan suaranya yang dari yang tadi? Lebih kenceng ini. Oke. Terus ngomongin experience-ku selama 6 bulan terakhir, dari yang awal belajar, menurutku cukup mudah kok untuk menaiki e-board ini. Mungkin 2 minggu awal itu aku belum terbiasa kakinya, kayak belum menyatu gitu sama e-boardnya, jadi kayak ngerasa melayang aja pas naik e-board ini. Kemudian setelah 1 bulan tuh menurutku udah mulai enak dan udah mulai nyaman menggunakan e-board ini untuk mobilitas. Ya setelah sebulan tuh kayaknya ya udah biasa aja gitu, kayak udah nggak takut lagi buat jatuh, atau udah mulai paham untuk belajar membelokkannya kanan kiri gitu. Kemudian sampai 6 bulan menggunakan ini, aku jatuh yang sedikit parah tuh sekali, ada luka di bagian lututku sini, karena waktu itu pagi hari lagi enak-enaknya ngebut-ngebutan, tapi jangan tiru ya. Tiba-tiba di depan tuh ada mobil yang ngerem mendadak. Aku sempat ngerem tapi nggak sampai gitu, jadi ya aku udah nabrak aja bagian belakang, jatuh blek. Tapi e-boardnya aman, masuk bawah mobil. Oh, aku lihat ada luka di sebelah kaki kanan pas lututnya. Karena untuk mengerem dalam mode speed itu menurutku harus ada jaraknya kurang lebih 10 meter lah. 10 meter sebelum nabrak itu harus sudah ngerem. Pasti masih aman, nggak bakalan nabrak mobil itu. Nah, waktu itu aku cuma dengan jarak cukup dekat, cuma di belakang mobil aja lagi ngikutin gitu. Makanya nggak sempat ngerem, ya udah nabrak deh. Terus pernah juga kemarin waktu di Jalan Fatmawati, kan di sana banyak beberapa jalan yang ada lubangnya, yang ada apa tuh, tutup saluran air itu. Jadi itu aku kan belum hafal waktu itu jalanan Jakarta. Ya udah, itu aku tancap aja kenceng gitu belakang mobil juga, karena belum hafal jalannya. Tiba-tiba ya udah aku nabrak aja bagian tutup saluran air itu. Ya udah, aku terpental, tapi untungnya aku masih bisa menghandle, lari, dan gak jatuh. Dan e-boardnya juga masih aman. Yang kedua, kejadian di Jagakarsa itu perpindahan jalan aspal yang halus ke jalan aspal yang jagung. Itu cukup riskan juga dan cukup ngeri, karena kita kan nggak tahu, walaupun di depan sepi dan nggak ada halangan apapun, pasti teman-teman lihatnya ya aspalnya halus aja terus gitu. Tapi ternyata ini aspal halus dan aspal kasar ini ada gitu di Jagakarsa. Terus aku nggak tahu, yaitu aku terpental lagi ke depan, tapi ya masih aman, aku ya jatuh masih bisa menghandle dan loncat lari, si aman sih untungnya. Ya cuma sekali aja itu yang parah, ada luka di sini. Ada juga e-board yang menggunakan ban yang pakai angin. Nah, yang pakai angin ini menurutku lebih safety ya, karena walaupun jalannya kasar, dia meredam getaran ke kaki itu lebih enak gitu. Kalau ban ini kan karet ini kalau jalannya sedikit kasar dan aspal jagung itu terasa banget getaran di kakinya. Jadi kayak terapi kaki. Jadi kita nggak bisa kencang, paling cuma kecepatan 20 km/jam itu udah cukup pelan, dan harus pelan-pelan sih. Kalau maksain kencang sampai 30 km/jam sih ya harus tahan aja, getaran kakinya itu bisa apa itu istilahnya, bisa geringingan. Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu kesemutan. Pokoknya itu deh. Jadi experience aku selama 6 bulan terakhir menggunakan e-board ini cukup senang, cukup enjoy, cukup nyaman, karena buat mobilitas kemana-mana enak gitu. Aku mau naik angkutan umum bisa di Menteng,
Karena keyboard quill ini menurutku juga nggak terlalu berat ya. Ada yang punya teman-teman lain tuh yang merek lain berat sih, karena kapasitas baterainya sedikit lebih gede dan jarak tempuhnya cukup jauh. Kalau kuil ini menurutku ya cukup enak kok buat ditenteng gini. Jadi ya buat kita naik komuter lain atau MRT itu ya cukup enak menggunakan ini, atau naik Transjakarta enak gitu. Jadi kita dari rumah terus ke komuter lain atau nanti terus nyambung ke MRT, ini kita tenteng aja, aman. Rekomen nggak sih untuk beli ini? Menurutku sih rekomen ya, karena buat mobilitas di Jakarta, angkutan umumnya juga udah banyak ya. Untuk mengurangi polusi udara, menurutku ini salah satu kendaraan yang bisa dipertimbangkan untuk dipakai. Kan masih banyak kendaraan lain yang menggunakan baterai, ada skuter, ada apa lagi ya, banyak deh pokoknya. Sepeda listrik juga udah banyak sekarang, tapi aku mau memilih ini karena ya cocok aja ya cowok menggunakan ini ya, lebih cool aja gitu. Kemudian untuk perawatan e-boardnya ini cukup mudah kok, tinggal teman-teman bersihin aja, terus semprot-semprot area apa tuh rodanya sini biar nggak terlalu kering gitu. Oh ya, kemarin pernah aku pakai waktu hujan, ternyata ini masih aman tau. Kemarin hujan juga cukup deras, ada beberapa genangan di jalan, aku pakai sampai rumah, ternyata masih aman, nggak ada konsleting kelistrikan di e-boardnya ini. Karena aku lihat beberapa partnya di sini mereka udah menggunakan ada sila karatnya gitu, jadi nggak ada kemungkinan untuk, tapi pasti ada kemungkinan masuk juga sih kalau kita sering pakai, kan kita nggak tahu kan air masuknya dari mana. Untuk harganya kemarin aku dapet 5.700.000 yang second ya, dan barangnya kemarin aku dapet juga masih bagus sih, dan masih dapat 2 mil juga untuk cadangan yang di belakang ini, karena udah mulai retak-retak dan cuil-cuil atau bahasa Jawanya, karena sering aku pakai. Kemarin juga ada teman-teman di komunitas yang punya ide luarnya ini ditambahin ban sepeda, jadi lebih awet sih. Tapi ini udah cuil-cuil, udah retak-retak gini, mau tambahin ya sama aja nanti figurnya. Yang cadangnya belum aku pakai, masih biarin aja lah ya, masih bisa. Harga barunya ini kurang lebih 10 jutaan. Mungkin experience-ku menggunakan e-board ini begitu saja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau beli atau mau belajar menggunakan electric longboard atau electric skateboard ini untuk senang-senang aja, atau untuk benar-benar buat mobilitas gitu. Kemudian di Jakarta ini juga ada komunitasnya kok, udah cukup banyak banget member yang udah bergabung. Biasanya mereka juga ada Sunmori atau NR, Neck Red. Biasanya ya bisa kumpul-kumpul sih, bisa saling sharing-sharing yang e-board lainnya. Di atas Quill ini masih ada banyak banget brand-brand lainnya yang spesifikasinya lebih tinggi lagi. Punya temen-temen tuh ada juga yang sekali charger itu bisa sampai 50 km atau lebih, dengan kecepatannya, speednya ya. Kalau speed sih menurutku kurang lebih sama ya, rata-rata 40 km per jam tuh udah kenceng banget tau. Mungkin ada yang di atasnya, tapi ya harus lebih safety lagi. Kita harus menggunakan body protector kaki biar kalau jatuh masih aman, pakai helm. Oke, mungkin videoku kali ini begitu saja. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang mau beli atau mau coba-coba. See you next video. Bye bye.